Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dundun. Kita masuk lagi ke segmen ngobrol lagi, ngobrol bareng Dundun. Ya, di sini di episode ini, episode ketiga tentunya kita bakal bahas apa sih yang ada di Semarang? Apa aja toh yang bisa didatangi di kota Semarang? Nah, di sini tuh aku pengen bahas secara aku nih wong Semarang. Lah kemarin Cen, bos aku lek ngomong sing episode 2 kemarin iku bos aku kayak arek-arek termasuk iki ta Mas. Bos aku rada-rada kayak arek-arek Jawa Jawa Timuran. Cuma cuma encen sajane aku ki arek-arek Semarang, wong Semarang. Aku arek Semarang. Lah, bisa ya kecampur arek Jawa Timur. Bisa ya kecampur basa Jawa Timur. Pian? Iya, Jal. Yes. Jadi ini loh, apa sih yang bisa kalian datangin di kota Semarang? Nah, buat ngobrol ini aku masih sendiri karena belum ada narasumber. Besok kalau mungkin ada info-info lain buat narasumber mungkin aku bakal ajak buat di episode selanjutnya. Oke, kita masuk ke list yang pertama. Itu ada mungkin di Kabupaten Semarang, ada di Ambarawa, itu ada museum kereta api Ambarawa. Nah, kalau di situ tuh gimana ya, lebih condong ke kalian yang suka historical sama kereta api. Nah, itu dia ya. Ya nggak cuman historical tentang kereta api dong, semua pokoknya ya pokoknya histori kereta api lah, histori zaman dulu kereta api. Di situ kalian bisa uh, lihat apa lokomotif zaman dahulu, terus kereta api yang ada di zaman dahulu itu bisa kalian lihat di situ. Secara dulu kan pernah ada yang namanya tram di kota Semarang. Nah di situ tuh masih ada bentuk bentuknya tuh masih asli ya, mungkin ada perubahan cat dikit lah, paling cuma di cat ulang, cuma bentuknya tuh masih asli. Bisa kalian lihat di wisata Ambarawa itu. Pokoknya banyak deh di situ tuh, banyak historical kereta api, mulai dari kalau mungkin kalian yang relevan paham lah, ada tipe lokomotif tipe C yang bukan CC ya, yang tipe C, yang tipe B, terus terakhir yang masuk masuk ke Ambarawa itu seingatku lokomotif CC 200, pokoknya yang tanpa hidung yang dua kabin itu loh. Lupa aku pokoknya namanya itulah yang terakhir masuk seingatku. Nah di situ udah ada di wisata di kota Ambarawa, museum kereta api Ambarawa. Untuk lokasinya nanti kalian bisa cek sendiri. Merujuk ke listku yang kedua ada Bonbin. Bonbin itu berada di Mangkang. Bonbin Kota Mangkang. Nah, di situ buat kalian yang nyari apa ya? Oh, ini lebih ke Taman Marga Satwa. Nah, di situ tuh banyak hewan-hewan yang apa ya? Yang ditampilkan di sana. Ya bukan ditampilkan sih cara Indonesia, yang ya lebih ya bener ya, gimana ya ngomong ya? Apa ya, tampilkan lah intinya lah pokoknya. Ada sekitar 40 spesies binatang di Onogi, ketika nggak salah. Ada harimau, gajah, kanguru, pokoknya banyak wis. Gak iso tak sebut no, wakeh cuk. Cuma yo mungkin di sini aku nggak bisa sebutkan banyak, kayak ya nanti takutnya spoiler. Cuma yo wapi wis lah pengen to ameh moro. eh untuk tiket masuknya aku lupa ya piro weh. Cuma mungkin nggak merogoh kocek sing pati jeru kok. Tenang wae. Sto angger murah wis. Pokoke worth it lah buat kalian masukin. Untuk list yang selanjutnya aku ada Kota Lama. Lah iki Kota Lama aku seneng bahas iki. Nah, tak enteni nih. Saya lah tak enteni nih iki. Masalahnya Kota Lama Semarang sing sekarang itu bisa dikatakan Malioboro-nya kok Kota Semarang. Gimana nggak bisa dapat julukan kayak gitu, coba sekarang kalian lihat sendiri, yang mungkin yang orang Semarang bisa komen. eh di Kotlam itu
mungkin macetnya sudah sama ya. Di Malioboro kan juga sama kan, macetnya juga sama. Terus di pinggiran sekarang udah jadi kayak banyak yang musisi lah, yang jualan apalah itu banyak banget lah deh gitu, bisa buat foto-foto lah dan sebagainya lah. Jadi ya apa ya lah diarani yo, yo persis plek karo Malioboro ki, Malioboro Jogja persis plek. Tak anda nih saya takut sampai utut. Wih, nak, Cok. Gak ada suku kotlam. Iki ada neng list berikutnya. Kampung Batik. Nah, Kampung Batik tak kone aku jarang mlebu, cuma mungkin buat kalian yang pecinta batik di situ banyak display-display batik. Ada yang jual batik, ada pokoknya apa ya? Yes, kalian tuh bisa di situ bisa bisa batik di situ juga ada. Temanku sempat kemarin kelasku sempat batik di situ buat ujian ujian praktek di dasar aku lupa. Ujian praktek di Kampung Batik. Jadi mereka tuh eh, apa namanya batik di daerah di Kampung Batik itu. Nah, penilaiannya nggak tahu aku. Kalau saya ya teman beda beda apa beda sekolah. Terus buat yang suka laut-laut nih, buat kalian yang suka laut-laut yang suka mancing, nah di sini tempatnya. Ada rawa pening. Rawa pening, yo aku nggak bisa sih, bisa nggak bisa katakan ini buat mancing juga. Cuma buat yang suka alam, ini tempat masuk, masuk banget. Di rawa pening itu ya rawo intinya rawo. Cuma kalau buat yang bisa buat prewedding lah, woi, tadi nih jauh wabe, wall, es, kagak tenan. Wall wabi. Ada di belakangnya tuh ada gunung, ada beberapa gunung kan nggak salah ada Gunung Ungaran sama satu lagi apa gitu aku lupa. Di situ yes view aku nggak bisa katakan lah ini. Tapi di situ ada kok maksudnya yang jual buat jual makan ada daerah situ tuh. Tapi lupa namanya. Apa mana ya? Oh, tadi lupa. Urung masuk list kok. Wis mlebu kabupaten meneh. Ya iki ana Lawang Sewu. Oh, wis acur. Sorry ya. Aku lek ngelis iki sak ketemu nih. Apa sik eh ndek ono ndek otak aku lek tak tulis sik, tak konsep sik. Meh mau piye ore. Sak ketemu nih pikiranku. Tak sik tahu tak poro ke. Tak tulis dhisik. Dek Lawang Sewu. Nah, iki masuk histori juga. Jadi ceritanya wah iki aku lah masalah sepur aku ceritanya do rada dawa iki. Jadi dulu ini sebenarnya bukan 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 histori kereta api sih cuma sekarang dipegang sama PT Kereta Api. Ya enggak tahu sih aku lupa masalahnya banyak simpang siur ceritanya. Sorry ya lah ono salah dikoreksi bae. Kalau ada salah dikoreksi aja. Sorry aku lah di bahasa Jawa ini. Kembali ke bahasa Indonesia bae. Masalahnya mungkin yang nonton takutnya kalau bukan orang Jawa asli atau nggak paham bahasa Jawa lah intinya lah. Di Lawang Sewu ini kalian bisa lihat histori banyak tentang jadi sebenarnya kalau nggak salah itu Lawang Sewu itu eh apa ya benteng jadi tempat ya bisa benteng bisa penjara dulu penjara bawah tanah cuma sekarang mungkin yang penjara bawah tanah udah ditutup nggak bisa buat wisata. Nah dulu tuh juga pernah rame buat uji nyali di salah satu TV swasta di Indonesia mungkin kalian tahu lah tahun 2000 berapa ya 2015 po ya lali aku pokoknya 2005 ya kisaran segitulah. Itu tuh dulu pernah rame jadi horor Lawang Sewu. Jadi kalau setelah ada event itu tuh Lawang Sewu kayak dianggap horor buat uji nyali apa gimana gitu. Nah, makanya juga orang-orang pencari horor itu kadang pada dirujuk suruh kalau mampir ke Semarang itu suruh dirujuk ke Lawang Sewu karena keangkerannya. Cuma ya sebenarnya cuma gara-gara itu doang jadi angker. Nah, diparani bengi malam-malam ya kalau disamperin malam-malam ya ndak apa namanya nggak serem-serem juga sih nggak serem-serem juga
Yo semoga lah, silahkan kalau mau mampir, nggak serem yakin aku wis, tapi jangan parno, yakin sumpah aku ojo parno, jangan parno. Nggak jauh-jauh dari situ, tadi masih di kota lama ya, masih jadi satu sebenarnya sama kota lama, cuma nggak tak sebut, belum tak sebut no sumpah. Ada gereja Belendo. Buat gereja Belendo ini masih aktif sih, cuma aku belum belum pernah masuk. Sekilas saya lah. Iki bangunan bangunan peninggalan Belanda. Iki aku mbek maca sih. Tadi mbek maca artikel sithik-sithik. Peninggalan Belanda tahun 1753, dan juga bangunan gereja Belendo ini bangunan tertua yang ada di Indonesia. Luar biasa, coy. Semarang duwe, coy. Semarang punya, coy. Makanya lah, lah medo mampir mampir gak apa-apa. Wong isi masih, kalau kalian mampir di kota lama itu loh, masih masih satu jalan kok. Nggak jauh-jauh banget. Misal pun kalian parkir di mana lo, masih masih yos, pokoknya sak jalur lah, sak jalan. Nggak harus pakai kendaraan. Itu jalan kalian dari tempat parkir pun masih masih kecanda. Apa lagi yang mau aku kasih ya, saya iki lesku kacau masalahnya. Oh, masih iki ke religi sih ya. Sampokong, Sampokong, Sampokong tuh di daerah apa ya langaran ya, Semarang Barat, Semarang Barat atau Semarang Utara ya, lali aku nih. Kelenteng Sampokong ini apa ya, rasa tak mau guys sumpah. Masalahnya aku jarang, lu suwe banget ya, lama banget ya, lama banget. Udah lama banget gak masuk ke Kelenteng Sampokong itu. Terakhir yo aku pas umur 7 tahun. Jadi aku nggak bisa gambarin gambarin secara apa ya cara nih ya. Gambarin secara detail banget gitu loh. Cuma kalau buat foto-foto oke lah. Ya kalian cek-cek sendiri, cek-cek sendiri yang di ada di teman-teman kalian, atau cari Google, Pak. Cari Google aja. Cuma buat buat anu banyak. Hmm. Nah, ini dia. Nah, ini aku pasti sering sih. Masjid Agung Jawa Tengah. Lah iki tuh Kak sering wis to. Gak usah tak takoni. Gak usah tak takoni ya, sering aku. Masjid Agung Jawa Tengah ini sering buat destinasi utama. Bisa dikatakan destinasi utama buat wisata. Entah itu wisata religi atau wisata biasa, aku pasti tetap mampir ke Masjid Agung Jawa Tengah. Soalnya entah kenapa, yo eh Masjid Agung Jawa Tengah ini tuh jadi daya tarik tersendiri gitu loh. Jadi misal satu, menurutku ya, menurut orang Semarang sendiri loh ya. Satu, di Masjid Agung Jawa Tengah tuh ada menara, yang dimana di dalam menara itu ada museum. Dan kalau misalnya kalian sampai di atas, itu ada tempat buat pakai teropong. Jadi kalian bisa lihat kota Semarang dari atas menara, coy. Luar biasa sekali. Nah, di sisi lain, kalian kalau Jumatan di Masjid Agung Jawa Tengah, mungkin kalau nggak tahu kalau kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh payung-payung yang ada di tengah itu pasti dibuka. Nah, itu tuh jadi kayak referensi masjid apa ya, aku lupa ya. Saya tak cari nih Google. Di Madinah nih, nggak saya Madinah ya, Madinah, Madinah. Nah, ya benar. Kayak di Madinah, masjid di Madinah itu. Nah, referensinya dari situ. Kalau kalian beruntung itu loh. Kalau kalian beruntung pas Jumatan nih pasti pasti buka. Wah, meja. Nah, kita merujuk ke wisata lain apa ya? Yang suka bunga, kita skip dulu lah. Apa ya? List cookie kabeh banyak, cuma aku nggak bisa gambar ke semua. Sumpah. Jadi aku tak list semua apa yang kira-kira tak pernah tak datengin. Ini rujukannya dari komputer, dari internet juga. Cuma kan tak list apa yang pernah tak datengin dan bisa tak deskripsikan. Dilalah ya sing tak list
ono sing ra iso cilak tenan. Pasar Semawis. Nah, kalau pasar Semawis ini pasar malam. Ya, bukan pasar malam juga. Jadi banyak ya boleh diarani lah. Jadi pasar Semawis ini pasar yang ada di daerah Pecinan Semarang. Pasar itu banyak jual makanan. Yo kalian kalau yang muslim bisa difilter aja lah. Jadi mereka kebanyakan jual makanan. Yo asik sih. Jadi bisa kalian bisa kalau beruntung bisa lihat barongsai. Biasanya yo kalau hari-hari besar Cina yo ada barongsai nih. Cuma kalau hari-hari non yang biasa gitu aku nggak pernah lihat. Itu ya gambaran simpelnya itulah. Terus apa lagi ya? Umbul Sidomuk deh kalau yang suka renang. Wih, tapi kalau di Umbul nih ya teman-teman ya. Kalau di Umbul kalian bisa ngerasain apa? Kalau kalian berani mandi di hawa dingin, luar biasa. Soalnya Umbul Sidomukti ini di kawasan 1.200 meter di bawah di atas permukaan laut. Jawa. Wih, lak wani. Nek berani, kalau berani, sorry aku kecampur bahasa Jawa terus ya. Kalau berani kalian kalau berani mandi di hawa dingin ya ini. Tapi kalau kalian nggak suka hawa dingin nggak apa-apa. Jangan terkecelik. Apa ya ngarani deh. Jangan ya pokoknya kecelik ikulah lah ngarani. Jangan kecelik. Kalian masih bisa lihat view yang luar biasa. Masih dengan view-view alam di atas gunung coy. Wih. Hmm, api sumpah. Di sini ada dusun Semilir cuma aku nggak bisa gambarin soalnya aku nggak pernah masuk. Mungkin itu sih. Aku main nambahin apa ya? Wah, Semarang itu nek bisa misal digambarin banyak. Oh, ini kalau mau sedikit agak jauh ya dari kota Semarang. Ya enggak ya rada jauh sih masuknya. Ini ke mana ya? Jepara. Kota Jepara. Kota Jepara tuh kenalnya pantai. Jadi kalian mungkin yang luar kota Semarang, yang luar kota Jepara. Pokoknya yang jauh-jauh lah dari daerah Pati, Jepara, kok Semarang. Mungkin kalian taunya yang di Jepara itu hanya pantai Bandengan, pantai Kartini. Sebenarnya kalian kalau misal mau maju lagi, mau apa ya, mau rada ke pinggir dari kota, ke tengah atau ke pinggir ya? Ke pinggir dari kota Jepara itu ada 3 pantai masih berjajaran dan itu masih bersih. Nah, di situ kalian bisa cek sendirilah. Namanya Pantai Bondo. Nah, itu ada deret berderet banyak lah, berderet banyak buat pantai-pantainya. Itu ada beberapa tipe sih kalau kalian yang suka makan, di situ ada pantainya sendiri. Kalau kalian yang suka view, ada pantainya sendiri. Kalau kalian yang mau nginep, ada pantainya sendiri. Jadi lengkap di daerah situ tuh. Ada 3 pantai. Ya, ada 3 pantai yang cukupan buat kalian sesuai kebutuhan kalian lah. Ya, itu apalagi ya yang minta tambahin di sini ya. Itu ya sing sering tak sambangi ya. Jarang-jarang lain nih. Mungkin teman-teman Semarang, teman-teman dari kota Semarang sing apa ya, sing ada rekomendasi lain, sumonggo kita kasih kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau apa kasih rekom buat orang yang mau wisata lah. Oh, Klali. Hmm, apa ya? Se. Ini kalau mau wisata malam, itu tadi kan aku sebutin ininya. Cuman Kotlam kan ya. Kalau yang lain itu
itu bentar. Pantai itu ada kalau mau di Semarang tuh ada Pantai Marina. Cuma sekarang mungkin yang buat Semarang sudah nggak begitu menarik sih. Jujur tak nih. Cuma kalau ya kalian yang belum tahu bisa lah silahkan. Tapi di situ nggak bisa buat renang. Soalnya udah dibatasin karena ini apa namanya? Ombak. Karena ombaknya itu tinggi. Jadi dipecah dan takutnya juga kalau misal pun dibuka kan ya kalian paham sendirilah. Itu aja sih yang bisa tak bahas di sini. Udah 20 menit sendiri, mes setengah jam aku lagi ngomong. Padahal mau bahas-bahas itu toh. Niatku ya podcast ya ini sih, semoga ini bisa informatif sih. Kalau ada kurangnya mohon maaf yo. Aku ki wis golek bahan dewi, rekaman rekaman dewi, gak ono sik liya ngolah-ngolah channel dewi wis muga-muga ledang satu selendang aku jalan lah. Masih 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 tak pegang jalannya satu subscriber. Oh lali cici Puri Mayro Koco. Lali lah. Puri Mayro Koco itu jadi ada miniatur kota, miniatur daerah, ada Kudus dan sebagainya lah. Di situ dibuat miniatur apa yang terkenal di daerah itu dibuat di situ di Puri Mayro Koco. Nah di situ tuh di tengah kalau kalian mau naik kapal ada wisata mangrove-nya tuh, enak tuh kalau buat foto. Tapi yo kalian jangan macam-macam di situ, bahaya ya. Mungkin itu aja sih bisa tak informasikan buat teman-teman semua yang mau wisata ke Semarang. Pokoknya tetap jaga protokol kesehatan kalau mau wisata. Jangan lupa ya intinya jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan diri lah. Kamu jaga diri, aku jaga diri, kita jaga sesama. Nah itu hai. Cukup sekian dari ngobat episode ini. Semoga cukup informatif. Semoga bisa membantu kalian yang mau cari tempat wisata yang touring-touring. Semoga bisa dicek di Google yang apa yang aku sebutkan tadi. Kalau misalnya informasiku kurang ya. Mungkin itu aja dari saya. Untuk episode ini kita tutup. Kalau Tuntun punya salah, Pak, tolong dimaafkan. Karena Tuntun hanyalah sebatas manusia biasa. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.